suatu malam yang tenang, di sebuah mushola kecil dari kayu yang terletak di pinggiran desa, terdengar suara rintik hujan yang baru saja reda. Aroma tanah basah menyeruak bersama angin lembut yang masuk dari jendela-jendela terbuka. Di sana, Wali Paidi duduk bersila di atas tikar pandan. Di sekelilingnya, anak-anak mengaji berkumpul dengan mata berbinar. Suasana begitu damai, seolah waktu melambat. Anak-anak, ucap Wali Paidi dengan suara tenang, pernah dengar tentang air kehidupan? Air yang bisa membuat orang hidup abadi? Anak-anak saling melirik. Beberapa menggeleng, lainnya mengangguk ragu. Namanya Ainul Hayat lanjutnya. Dalam kisah lama dikatakan siapapun yang meminumnya akan hidup terus hingga hari kiamat, kecuali jika ia sendiri memohon kepada Allah untuk dicabut nyawanya. Mata anak-anak membesar, sebagian menelan ludah, terpesona oleh kata-kata sang wali. Wali Paidi mulai bercerita, perjalanan raja dan sang nabi. Dahulu kala hidup seorang raja agung, bijaksana, dan mencintai Allah, Iskandar Zulkarnain. Ia bukan hanya penguasa, tapi juga seorang hamba yang saleh. Suatu malam ia merenung, kalau aku bisa hidup lebih lama, tentu aku bisa lebih banyak menyembah Allah. Ia pun bertanya kepada malaikat Rofail yang mendampinginya, adakah cara agar aku hidup selamanya untuk beribadah? Malaikat itu menjawab, di bumi ini ada Ainul Hayat, namun letaknya sangat rahasia. Hanya seorang nabi yang tahu jalan ke sana, Nabi Khidir. Tanpa ragu, Raja Zulkarnain memanggil Nabi Khidir dan memohon bantuannya. Maka berangkatlah mereka dalam ekspedisi besar, menempuh padang pasir luas, hutan-hutan lebat, laut yang bergelora. Mereka mencari selama 12 tahun. Akhirnya mereka sampai di sebuah wilayah yang aneh. Langitnya gelap, bukan malam, tapi pekat karena kabut dan asap. Tak ada arah, tak ada suara. Di tempat itu, Allah mewahyukan kepada Nabi Khidir, wahai Khidir, Ainul Hayat terletak di sebelah kanan jurang. Air itu hanya untukmu. Maka di tengah keheningan, Nabi Khidir menyelinap sendirian. Ia melangkah ke kanan, menuruni bebatuan tajam, hingga ia tiba di sebuah mata air yang jernih, berkilauan dan harum. Tanpa ragu, ia mandi dan meminum air itu. Seketika tubuhnya terasa ringan. Kekuatan baru mengalir dalam darahnya. Sejak hari itu, ia tak lagi tersentuh oleh kematian. Sementara itu, Raja Zulkarnain dan pasukannya mencari selama 40 hari di wilayah gelap itu, namun tak pernah menemukannya. Nabi Khidir pun kembali bergabung seolah tak terjadi apa-apa. Hikmah di balik abadi, anak-anak mendengarkan penuh khidmat. Seorang anak mengangkat tangan dan bertanya, jadi Nabi Khidir masih hidup, Mbah? Wali Paidi tersenyum. Walau alam. Banyak ulama percaya begitu, katanya. Ia kadang muncul membantu para wali dan hamba Allah yang terpilih. Tapi, ia menatap anak-anak satu persatu. Yang terpenting bukan soal hidup abadi, tapi bagaimana kita menggunakan hidup kita yang singkat ini dengan baik. Ibadah, kebaikan, dan membantu sesama. Itulah yang menjadikan hidup kita berarti. Umur boleh pendek, tapi manfaatnya panjang. Anak-anak mengangguk, hati mereka terasa hangat. Wali Paidi menutup malam itu dengan senyum. Semoga kalian semua kelak jadi orang yang bukan hanya panjang umur, tapi panjang amalnya.